lagi di Rabia Channel. Nah, sebelum aku mau memulai videonya, jadi aku mau minta maaf dulu sama kalian soalnya hari ini aku enggak persiapan dari mulai aku enggak make up, terus aku pakai baju juga pakai daster gitu ya, kayak yang enggak niat, bukannya aku enggak niat, tapi aku sekarang lumayan lagi banyak kerjaan di rumah ya, jadi aku ya udah seadanya aja. Nah, buat kalian yang baru nonton channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar aku lebih semangat bikin konten menarik buat kalian. Nah, hari ini jadi aku mau bikin video tentang cara masuk ke Yayasan Puji. Soalnya kemarin tuh aku dapat komen dari Kak Siti Maimunah, katanya gimana pas awal masuk ke Yayasan Puji itu. Jadi aku terangin di sini, Yayasan Puji itu yayasan penyalur kerja buat ke, yang aku tahu dulu ya, soalnya dulu aku mau ke PT Mandem sama ke PT Asahibes yang di kawasan gitu ya. Nah, jadi lewatnya itu lewat Yayasan Puji di Cibitung ya, nanti kalian bisa searching di mapsnya Yayasan Puji gitu ya. Dia tuh ada di Cibitung, nah tuh lumayan masuk ke dalam gang gitu ya, jadi agak terpencil juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ke Yayasan Puji, biasanya kebanyakan kalau Mandem kan itu buat cewek ya, sama PT Asahibes juga itu kebanyakannya cewek juga. Nah, jadi kriterianya itu harus kalau cewek 150 tinggi minimalnya. Itu buat ke Yayasan buat ke PT Asahibes sama ke Mendem gitu ya. Nah, jadi aku itu dulu bukan ke Mendem, tapi kebetulan aku itu masuknya malah ke Asahibes. Ya, gitu. Nah, Asahibes itu PT apa sih? Nah, Asahibes itu PT yang kayak vendor gitu, tapi aku juga lumayan nggak tahu dia itu vendor mana, dan bikinnya itu bikin kabel ya. Nah, terus untuk PT Mandem, dia itu PT minyak wangi ya, kayak Rexona, terus Biore yang kayak gitu-gitu. Pokoknya Gesbi. Nah, dia itu di PT Mandem. Nah, itu masuknya lewat Yayasan Puji, bisa juga lewat pos gitu ya kalau mau ke Mendem, banyak juga yang masuknya via pos gitu. Nah, jadi pertama-tama kalian itu ya langsung aja datang ke Yayasan Pujinya, biasanya hari Senin sampai Jumat dia itu. Nah, kalau misalkan kalian mau datang ke sana, diwajibkan harus pagi-pagi ya, jangan siang. Nah, kalian tinggal datang aja pagi-pagi ke sana, pokoknya sekitar jam 7-an, pakai baju putih hitam, langsung datang ke sana. Nanti kalian tanya aja ke satpamnya ada lowongan apa, nanti juga bakal disuruh langsung masuk gitu. Langsung kalian tuh bakal pas datang ke sana, kalian langsung bakal dites tinggi ya, langsung tes tinggi. Kalau misalkan tes tingginya udah lolos, langsung kalian bakalan diproses. Jadi yang paling inti itu di sana itu tes tinggi ya. Jadi kalau cewek minimal 150, kalau cowok 160 gitu. Soalnya aku kan dulu kan tahu Yayasan Puji itu dari teman aku. Teman aku tuh udah duluan ke Bekasinya. Nah, dia itu cowok. Dia itu tingginya kurang dari 160 gitu. Jadi dia nggak masuk tapi aku masuk. Nah, abis itu kalian bakalan di sana di training selama 1 minggu. Kalian itu bakalan kayak sekolah gitu ya. Untuk biaya administrasi jelas pasti ada ya, tapi untuk masalah administrasi jangan samakan zaman aku dulu sama zaman sekarang. Nah, jadi banyak banget teman-teman kemarin yang jadi salah persepsi antara biaya administrasi dengan yayasan gitu ya. Nah, jadi kemarin-kemarin aku sempat jelasin di video sebelumnya tentang masalah administrasi. Nah, untuk administrasi setiap yayasan itu beda-beda ya.
untuk administrasi itu, jadi setiap yayasan pasti bakalan ada administrasi gitu ya. Tapi jangan samakan administrasi tahun aku dulu sama tahun yang sekarang gitu, soalnya otomatis bakalan beda banget. Aku di sana itu 5 tahun yang lalu, jadi otomatis masuknya pun masih murah-murah, dan mungkin kebijakan yang dulu sama yang sekarang itu beda-beda gitu ya. Nah jadi kalau misalkan aku ditanya administrasi, jadi aku kurang apa ya, gak bakalan kasih penjelasan gitu ya, soalnya aku gak mau sampai ada yang nyalahin aku sendiri gitu ya, gara-gara kalian nonton video aku. Nah kalau misalkan kalian tanya administrasi itu buat apa, nah jadi administrasi itu digunakan untuk kita itu nanti belajar di sana. Nah hitung-hitung kita itu bayar ilmu, jadi kayak sekolah gitu ya. Jadi selama 1 minggu kita itu di training, dikasih penjelasan tentang PT, kita juga ada olahraganya gitu, ada pelajaran agamanya juga gitu ya kalau ada Yayasan Puji. Nah jadi kalau misalkan kalian dipinta biaya administrasi itu ya wajar saja gitu, karena ya di sana juga kita kan nanti bakalan sekolah, meskipun kita nggak masuk ke PT-nya. Sebenarnya kalau misalkan kata aku ya, kalau misalkan kita nggak masuk ke PT di sana, misalkan kita nggak masuk ke PT Mandem, atau misalkan kita nggak masuk ke PT Puji, menurut aku kalau di Yayasan Puji itu nggak rugi. Soalnya kenapa? Ya karena kita selama seminggu itu kita itu di training. Jadi meskipun kita nggak masuk, kita itu udah dapat ilmu duluan. Kalau menurut aku sih di sana itu ya trainingnya ya lumayan bagus. Soalnya dia itu jadi kayak ada kayak dosen gitulah ibaratinnya, kayak kuliah gitu. Kuliah cuma oh ya sebentar, aku tuh kayaknya seminggu apa lebih kali ya. Jadi setiap hari itu kita tuh ada aja materi dari sana tentang PT-PT gitu. Jadi sebelum aku masuk ke Epson juga aku tuh ya alhamdulillah aku udah dapat ilmu duluan di sana gitu ya, di Yayasan Puji. Nah kalau misalkan kita itu ya udah di training gitu ya selama seminggu, biasa ada ulangan juga, ada ulangan, ada tes, terus kita tuh kayak latihan interview gitu di sana ya. Jadi sebelum kita interview di PT, kan nanti di PT juga di interview lagi. Nah jadi pas di Yayasan Puji gitu kita tuh latihan dulu gitu, latihan interview gitu. Jadi kalau misalkan nanti pas kita interview di PT ya lumayan kita udah tahu gitu ya, sedikitnya kita tuh tahu, meskipun pas interview di PT lumayan ngeblank ya, karena ya deg-degan gitu kan, tapi kan lumayan ya kita dapet ilmu di yayasan itu. Nah kalau misalkan kita udah lulus dari training, kan biasa kalau training ada ulangan juga. Nah kalau misalkan udah lulus dari hasil ulangannya itu udah bagus, terus kita udah lulus interview juga, nah abis itu kita dikumpulin lagi, terus nanti dipanggil lagi sama yayasannya. Nah baru deh kita masuk ke PT-nya gitu. Nah kalau untuk PT Asahi Base, aku dulu di jadi dikasih kerudungnya itu dari yayasan gitu ya. Nah jadi banyak juga kemarin yang sempat komen di YouTube aku, katanya kalau misalkan kita masuk ke yayasan apa gaji kita bakal diambil sama yayasan gitu kan. Enggak, sama sekali enggak, kita itu enggak dipotong sama yayasan, jadi bukan gaji yayasan. Kalau misalkan kita dapat gaji itu pure dari perusahaan. Nah jadi kalau misalkan kalian dapat gaji nggak bakal dipotong sama yayasan gitu ya, karena kita bukan kontrak yayasan tapi kita itu dapat kontrak PT. Kalau misalkan kalian udah masuk ke PT, nanti kalian tinggal tanda tangan kontrak aja gitu ya. Untuk kontrak di Asahi Base awalnya itu 6 bulan dulu ya.
kan aku nggak jadi masuk ke sana karena aku dapat panggilan dari Epson, jadi 1,5 tahun di sana ya. Nah kalau misalkan kalian mau ke Yayasan Puji, kalian bisa langsung datang ke sana. Jadi kalian tuh kalau misalkan yayasan lain itu nggak ada yang namanya training gitu. Kalau misalkan di Yayasan Puji itu ada training ya. Kalau menurut aku sih ya lumayan, kalian bisa dapat ilmu tidak dengan cuma-cuma gitu ya. Jadi meskipun kalian bayar administrasi, kalian itu nggak bakal rugi sama sekali ya. Kalau administrasi di sana sih lumayan murah ya, soalnya nanti kalian bakal medical juga. Oh iya, habis training, interview, terus kalian medical gitu ya. Aku tadi maaf kelupaan. Jadi kalau misalkan medical itu sekitar ngabisin uang 200.000 lah, 200.000 lebih kalau buat medical gitu ya. Nah kalau misalkan kalian udah lolos semuanya, udah kalian tinggal ke PT, tinggal tanda tangan kontrak gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk ke Mandem, aku sih nggak menelusuri gitu ya. Aku kurang tahu, soalnya aku kan dulu fokusnya ke PT Asahibes, jadi aku nggak tanya-tanya tentang PT Mandem gitu ya. Nah untuk ke PT Mandem sendiri, kalian bisa ngelamarnya itu via pos ya. Banyak kan yang ngelamar itu via pos. Nah kalau misalkan kalian nggak tahu cara ngelamar via pos, sebenarnya aku sih pernah ngelamar via pos gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngelamar via pos itu kita nulis alamat PT-nya. Nah jadi kalian tinggal cari aja di Google alamat PT-nya, tapi nggak semua PT nerima lamaran via pos gitu ya. Nah kalau aku dulu juga pernah ngepostin ke PT Mandem sama ke PT Mayora gitu. Nah tapi kalau yang ke PT Mayora, aku itu jadinya ya pernah ketipu gitu ya. Nah kalian juga kalau misalkan mau ngepost, hati-hati gitu ya. Nah jadi aku itu ngepost ke PT Mayora, tapi panggilannya itu jadi gitulah, jadi kayak mau tipuan kayak gitu. Aku juga nggak paham gimana gitu ya, soalnya dia tuh jadi tiba-tiba minta uang aja ke aku gitu. Aku suruh ke sana tes, terus interview, habis itu aku dipintain uang. Tapi terus kata orang-orang di sekitar itu, mereka juga bilang sendiri kalau misalkan ini tuh bukan penyalur tenaga kerja buat ke PT Mayora gitu. Jadi meskipun kalian ngepostin, kalian harus berhati-hati gitu ya. Tapi kemarin banyak banget teman-teman yang nge-DM ke aku bisa lewat website, tapi aku belum berani untuk bilang ke kalian yang nonton video aku ya, soalnya aku takut. Aku jadi masih cari-cari informasi dulu tentang websitenya itu apakah benar gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kalian mau ngelamar kerja gitu, mendingan kalian langsung aja masuk ke yayasan-yayasannya ya. Jangan sampai kalian ngedenger info dari simpang siur terus kalian maju-maju aja gitu, ujung-ujungnya kalian bakalan kena tipu gitu ya. Nah buat kalian yang masih bingung sama vlog aku, jadi di sini aku itu menjelaskan tentang pengalaman pribadi aku yang pernah masuk ke beberapa PT. Dan ya nyari kerja itu emang dasarnya nggak gampang dan nggak mudah banget ya, sangat amat susah untuk nyari kerja di Cikarang gitu. Nah aku di sini mengedukasikan ke kalian tentang pengalaman aku pribadi agar kalian itu nggak salah langkah ya. Nah terus untuk aku tekankan sekali lagi, untuk masalah administrasi aku nggak mau di video aku ya, jangan sampai kalian salah persepsi tentang administrasi. Intinya administrasi tahun sekarang sama tahun yang dulu itu sangatlah jauh berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ngikutin cara aku terus kalian malah bilangnya kok ada administrasi ini gitu ya. Nah aku nggak
mau sampai aku disalahin gitu karena masalah administrasi gitu ya. Intinya administrasi tahun sekarang sama tahun yang aku dulu itu sangat jauh beda ya guys. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya seputar video YouTube aku, kalian bisa tanya via Instagram aku, aku bakal tag di sini nanti tentang permasalahan yang ada di vlog aku ya. Kalau misalkan ada kekurangan atau apa gitu, kalian tinggal tanyain aja ataupun di kolom komentar. Insya Allah aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga setiap video yang aku bikin bakalan ngebantu ke kalian. Aku sangat mensupport kalian yang sedang mencari kerja. Soalnya aku juga dulu bener-bener ngerasain perih banget ya lagi nyari kerja itu gimana rasanya. Jadi aku bakalan nge-support kalian kalian yang sedang nyari kerja, tetap semangat, jangan patah semangat ya. Semoga video aku itu bisa ngebantu kalian. Nah buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video aku agar aku lebih semangat bikin konten buat kalian semua. Sekian dulu video dari aku. Semoga ini sangat amat bermanfaat buat kalian. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.